tanah tidak hanya sebagai tempat berpijak di bumi. Bagi rakyat, terutama petani, tanah adalah sumber penghidupan yang membuat dapur mengepul, sumber untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan masa depan yang bisa diwariskan. Banten pernah menyimpan cerita panjang tentang para petani yang berpuluh tahun berjuang demi tanah mereka. Tanah itu buat kehidupan anak cucu kita, bukan tujuan akan dijual. Gitu. Tapi ketika tanah dikuasai segelintir orang, ia bisa jadi sumber konflik, ketidakadilan, bahkan memutus harapan hidup masyarakat. Nama saya Omo. Di sini tahun 89 saya udah di sini. Udah menggarap di samping perusahaan ini, perusahaan PT Banten Pranger ini ya. Tahun 89 kita sama keluarga saya, sama bapak saya, saudara-saudara saya berkumpul di situ di samping perusahaan, ada tanah nggak digarap sama perusahaan. Tahun 89 saya nanam duren, nanam kelapa, nanam kopi, udah alhamdulillah berhasil. Bahkan tanah tersebut di samping perusahaan itu udah saya ajukan ke desa dibikin SPPT. Lalu alhamdulillah direspon oleh kepala desa, tanah tersebut dibikin SPPT, kita sempat bayar pajak 4 tahun. Tiba-tiba duren udah memanenkan, kelapa udah panen, kopi udah panen, tanaman-tanaman kita ya. Tahun 2007 itu datang pihak perusahaan. Seolah-olah tanah ini tanah perusahaan. Dulu kata perusahaan ini tanah cadangan, sekarang akan digarap lagi sama dia. Nah, ini tanaman-tanaman Bapak kata dia harus ditebang, dikupas ya. Alasan dia akan ditanam sawit. Otomatis kita melawan sama pihak perusahaan kan kita seolah-olah walaupun surat secewir SPPT itu kan bagi kita kekuatan waktu dulu itu ya. Kan Pak, ini saya udah bayar tiap tahun bayar pajak. Tiap tahun bayar pajak ya ke pihak desa. Kok ini tiba-tiba dirampas lagi oleh perusahaan? Kata perusahaan, ini mah dari dulu juga tanah perusahaan, gitu ya. Kok kenapa bisa di SPPT-an? Kan kita mengusulkan ke desa. Kata desa, ini bukan tanah perusahaan, tapi tanah namanya GG Desa. Jadi desa juga berwenang, kata dia ya. GG Desa, gitu. Ini mau tidak mau, tanaman bapak-bapak, kata pihak perusahaannya, harus ditebang. Kenapa kita tidak bisa melawan? Saya mengajukan dulu ya ke desa, Kapemda mengajukan, Pak, kami tolong tanah tersebut itu. Tanah tersebut itu karena udah kami bayar pajak. Ya namanya orang Baduy ya, nggak ada yang menolong. Nah, akhir kemudian kata pihak perusahaan, udah ini mah harus nyingkir dari sini, dari lokasi ini. Jadi kita mengajukan kemana-mana, pokoknya tidak punya kemenangan lah, kalah, pokoknya kalah. Nah, kita menghindar keluar di areal perusahaan ya, keluar desa. Ketika tanah diambil tanpa adil, harapan ikut dirampas. Namun, petani tak menyerah. Iya, belum ada ketenangan, Bu. Belum ada ketenangan. Itu belum ada ketenangan. Masih bimbang. Berpuluh tahun lebih mereka bertahan, membangun organisasi, belajar hukum, memperkuat diri. Tapi perjuangan tidak pernah mudah. Ada tekanan, ada air mata, ada ketidakpastian. Pokoknya saya mau nanam apa saja itu jangan, kata dia. Selain tanaman jangka pendek. Tanaman kencur, jahe, selain itu jangan. Terus kita maksa kita uji coba melawan perusahaan. Saya menggerakkan ke anggota saya, coba kita dicoba
nanam kayu keras, nanam kalabise, jabon ya, nanam mahoni, dicoba untuk melawan perusahaan. Pihak perusahaan itu sempat ya, pihak perusahaan sempat memanggil saya. Jadi kamu penggerak menanam kayu keras di lahan perusahaan, kata dia. Emang iya Pak, emang kenapa? Ini harus dikupas lagi. Saya melawan. Saya yang nanam, ya. Kenapa saya yang ngupas? Kalau mau Bapak yang ngupas. Kata saya, pihak perusahaan, ya. Bapak yang menebang. Kan saya yang nanam. Masa iya tanaman saya ditebang sama saya? Kalau mau udah. Kan dia tidak berani. Tahun 2012 itu. 2012. Karena tanah bukan hanya soal kepemilikan tapi kehidupan. Dan dengan reforma agraria, kehidupan itu kembali ke tangan rakyat. Atau peran saya mah ke pihak BPN itu syukur alhamdulillah. Karena kalau nggak sampai, walaupun petak-petak kita udah real, kalau nggak BPN turun ke lapangan, kayaknya sampai sekarang juga nggak bakalan keluar sertifikat ya. Udah ke lapangan, otomatis kata orang nggak bakalan lama lagi turun sertifikat. Kan pikiran saya juga udah berkembang dengan hati juga. Ya iyalah. Kata orang juga kalau udah turun BPN mah pasti berhasil. Pikiran saya gitu. Makanya ke pihak BPN juga saya bersyukur, terima kasih. Karena yang berwenang mengeluarkan sertifikat itu kan BPN gitu. Atas dukungan BPN, ya, atas perhatiannya kepada petani anggota P2B yang ada di wilayah Gunung Anten di Kabupaten Lebak. Banyak terima kasih dari BPN Kabupaten, BPN Provinsi, dan BPN Pusat. Bahkan saya mah waktu terbit sertifikat banyak rintangan, nggak bakalan dapat, nggak bakalan berhasil P2B tersebut. Pasti yang berhasil itu pihak desa, nggak mungkin pihak P2B dapat. Nah, tiba-tiba syukur alhamdulillah 2023 itu bulan Oktober tanggal 27 terbit surat sertifikat. Bahkan waktu itu saya mau betul-betul nangis ya. Nangisnya kegagas ya. Jadi saya itu kata orang nggak mungkin. Kata orang nggak mungkin, kok bisa mungkin gitu ya. Bisa mungkin. Nah, di situ ada pengakuan dari pihak pemerintah. Nah, jadi dari 2023 itu kita nggak bimbang, nggak ragu untuk mengelola lahan, ya. Tanah udah jadi milik kita, tinggal kemauan kita mengelola lahan. Dan kalau punya modal kita, kalau mau membangun rumah, nggak ada halangan rintangan, ya. Tergantung kita punya modal, gitu. Jadi bersyukur alhamdulillah. Sesudah redis, alhamdulillah organisasi mendirikan aras, mendirikan masjid, musola. Kita berjalan mendirikan tempat pembibitan demplot. Ya. Sekarang walaupun belum beres, belum selesai, itu untuk penginapan. Ya. Kalau ada tamu-tamu nantinya bisa nginep di sana, gitu, Pak. Reforma agraria hadir, bukan sekadar membagi tanah, tapi mengembalikan hak, mengembalikan martabat, mengembalikan sumber penghidupan. Kalau nggak ada sertifikatnya, kayaknya kayak dulu lagi. Kayak waktu itu pengusiran di tahun 2007 itu di situ. Walaupun udah di SPPT sama kepala desa, gitu nggak ada sertifikatnya nggak bisa apa-apa kita kan. Gitu. Sekarang mah kalau ada sertifikat mah kayak kemarin menggugat pihak perusahaan, kita lawan kan kalah pihak perusahaan ke pengadilan, 7 kali ke pengadilan kemarin kan, sesudahnya ada sertifikat kan dilawan sama kita, kalah gitu. Kan ada tiba-tiba ada geng masuk ke lahan kita. Ke sesama petani, kita mari tanah tersebut walaupun kecil kita kelola supaya kita bermanfaat
untuk anak cucu kita supaya ada peningkatan ekonomi kita ya dari sekarang ke depan. Mari kita kelola bersama-sama lahan tersebut, dimanfaatkan. Pokoknya dari seluruh anggota P2B yang ada di Gunung Anten, mari kita bersama-sama mengelola lahan dimanfaatkan sebaik mungkin, sebetul-betulnya, biar kita ada peningkatan. Gitu. Hidup reforma agraria! Perjuangan petani Banten adalah wajah nyata reforma agraria, bahwa ketika tanah kembali ke rakyat, mereka bukan hanya bertahan, tapi juga bangkit untuk hidup yang lebih adil dan bermartabat.